Video ini yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan saya akan berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, namun Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan penuh perdebatan. Proses ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa harus menghadapi berbagai perbedaan pandangan sebelum mencapai kesepakatan bersama. Pada masa persiapan kemerdekaan, sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi awal pembahasan dasar negara. Dalam sidang tersebut, muncul perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, sehingga pada tahap awal belum tercapai kesepakatan. Untuk mengatasi masalah kebuntuan tersebut, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai kelompok. Panitia ini bertugas merumuskan dasar negara yang dapat diterima bersama. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama dirumuskan dengan tambahan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini mencerminkan pengaruh kelompok Islam dalam proses perumusan dasar negara. Namun, rumusan tersebut belum sepenuhnya dapat diterima oleh semua pihak. Setelah proklamasi kemerdekaan, muncul keberatan dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Kekhawatiran muncul bahwa rumusan tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam sidang BPKI pada 18 Agustus 1945, dilakukan perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ini menunjukkan adanya kompromi politik antara berbagai kepentingan. Para tokoh bangsa mengutamakan persatuan di atas kepentingan kelompok. Keputusan diambil melalui musyawarah, bukan paksaan. Hal ini mencerminkan terbentuknya konsensus nasional dalam pendirian negara Indonesia. Dari peristiwa tersebut, terdapat nilai-nilai penting Pancasila. Persatuan tercermin dari upaya menjaga keutuhan bangsa. Musyawarah terlihat dari proses diskusi dalam mengambil keputusan. Toleransi tampak dari sikap saling menghormati antara kelompok. Nilai-nilai ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan. Kita perlu menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kepentingan untuk menghindari konflik, terutama di media sosial, kepentingan bersama juga harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Sebagai kesimpulan, Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh perdebatan, tetapi berhasil menghasilkan kesepakatan yang mengutamakan persatuan. Nilai-nilai seperti persatuan, musyawarah, toleransi tetap relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Video ini yang bertema pelajaran dari sejarah